Setelah mempelajari banyak hal dalam kehidupan dari yang remeh sampai yang rumit atau serius, saya merasa bahwa kehidupan di alam semesta ini kalau dilihat dari dekat itu sepertinya acak, rumit, dan sulit dipahami. Namun kalau dilihat dari kejauhan itu jadi mulai terlihat polanya, mulai terlihat keteraturannya. Coba deh kita pandang alam semesta itu sebagai sebuah komputer dan internet. Kita sama-sama tahu ya bahwa teknologi komputer dan internet saat ini sudah berkembang sedemikian pesatnya dengan kehadiran artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, sampai metaverse dan yang terakhir NFT. Tapi teman-teman sadar nggak kalau semua kompleksitas dalam teknologi komputer dan internet itu sebenarnya berawal dari aturan yang sangat sederhana, yaitu 3 tahap yang meliputi input atau masukan, kemudian memprosesnya, dan pada akhirnya menghasilkan output. Nah, aturan tersebut biasa disebut sebagai sistem operasi, atau dalam bahasa Inggris disebut OS atau operating system. Jika mengacu Wikipedia, sistem operasi adalah perangkat lunak, atau sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon atau program yang bekerja di belakang layar tanpa bisa diintervensi oleh pengguna. Jadi tanpa sistem operasi, maka pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting atau awal mula sistem dijalankan. Nah, balik lagi ke obrolan awal, manusia sebagai pengguna dari sistem alam semesta, selama ini mungkin nggak banyak yang tahu bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari alam semesta ini. Meskipun kita sudah memanfaatkan dan manusia sudah banyak menciptakan benda dan teknologi baru dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Jadi keadaannya sama persis seperti pengguna handphone yang lincah menggunakan berbagai aplikasi di handphone, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam handphone itu sendiri. Maka jika kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya cara alam semesta ini bekerja, tentunya kita akan bisa mendayagunakan alam semesta ini secara maksimal untuk merealisasikan semua imajinasi yang kita miliki. Penasaran? Yuk kita simak bersama. Kalau teman-teman browsing tentang kosmos, mungkin kalian akan dapat pengertian seperti ini. Dalam bahasa Yunani, kosmos berarti keteraturan, susunan yang teratur atau hiasan. Dan dalam pengertian yang paling umum, kosmos adalah satu sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis. Ilmu yang mempelajari kosmos disebut dengan kosmologi, di mana manusia mempelajari asal-usul dan struktur dari ruang dan waktu melalui berbagai kejadian berskala besar, seperti Big Bang dan galaksi, dengan melibatkan berbagai abstraksi dan perhitungan yang relatif sulit dipahami oleh kebanyakan manusia. Maka di sini saya mencoba untuk merangkumnya dalam sebuah konsep sederhana yang akan memudahkan teman-teman dalam memahami kosmos. Berbekal pernyataan Nikola Tesla tentang rahasia alam semesta yang ditentukan oleh 3 kata kunci, yaitu energi, frekuensi, dan getaran, saya mengajukan sebuah hipotesis yang telah saya uji ke berbagai bidang kehidupan seperti fisika, kimia, biologi, psikologi, bisnis, pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, sampai agama dan filsafat. Jadi, kosmos atau sistem alam semesta itu saya definisikan sebagai sebuah spektrum, yaitu deretan frekuensi suatu benda yang mewakili rentang perubahan keadaan benda tersebut dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Jika seluruh keadaan yang berbeda tersebut digabungkan secara lengkap, maka akan didapatkan satu benda yang sempurna. Contoh yang paling mudah dilihat adalah cahaya pelangi. Cahaya pelangi yang berwarna-warni itu sebenarnya adalah sekelompok cahaya tampak, yaitu cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia. Meskipun warnanya berbeda-beda, pada hakikatnya mereka adalah benda yang sama.
yaitu cahaya tampak. Masing-masing warna memiliki perbedaan frekuensi getaran, di mana jika keseluruhan warna tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan warna putih yang sempurna, karena memiliki frekuensi spektrum yang lengkap. Setiap saat kita membuat keputusan sebelum mulai bertindak, dengan mempertimbangkan segala kenyataan yang dihadapi, agar hasil dan tindakan kita sesuai dengan keinginan. Sadar atau tidak, untuk bisa membuat keputusan yang tepat, setiap manusia pasti melakukan pengukuran, seperti keadaan, posisi, hubungan, kualitas atau kuantitas, atau keseimbangan yang ada secara internal maupun eksternal. Tanpa alat ukur, manusia hanya bisa mengira-ngira dan harus melakukan banyak trial and error, hingga menemukan keputusan yang tepat. Ibaratnya seperti orang buta yang berjalan di malam hari, mencari semut hitam di balik bebatuan yang hitam. Gak enak banget ya. Menggunakan alat ukur yang berbeda-beda untuk keputusan yang berbeda-beda menurut saya bukan hal yang bijak ya. Boros dan ribet. Maka ketika menemukan spektrum sebagai alat ukur dalam membuat setiap keputusan, saya melihat ini adalah satu hal yang luar biasa, praktis, dan sangat relevan di zaman ini. Saat ini kita dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi semakin cepat dan mampu mengukur dengan tepat setiap benda, peristiwa, atau fenomena baru yang kita temui. Lalu bagaimana cara menggunakan spektrum sebagai alat ukur? Jadi begini, pertama, spektrum cahaya pelangi itu kita sederhanakan dulu ya, jadi 3 warna primer yaitu merah, hijau, dan biru. Oke? Nah, berdasarkan frekuensinya, warna merah memiliki frekuensi rendah ya, hijau frekuensi menengah, dan biru frekuensi tinggi. Maka, untuk mendapatkan kesempurnaan, harus terjadi keseimbangan dari ketiga frekuensi tersebut. Bagaimana caranya agar bisa seimbang? Nah, di sini kita harus balik ke pengertian frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Artinya jika ada 2 peristiwa yang melibatkan benda dengan berat yang sama, maka peristiwa yang berfrekuensi tinggi akan menghabiskan energi lebih besar dari peristiwa yang berfrekuensi rendah. Contohnya, ketika saya berjalan 5 langkah per detik, maka saya akan menghabiskan energi lebih banyak dari berjalan 2 langkah per detik. Betul kan? Lalu bagaimana caranya agar 2 peristiwa tersebut menghabiskan energi yang sama? Nah, tentunya peristiwa berfrekuensi tinggi akan melibatkan benda yang ringan. Sebaliknya, peristiwa berfrekuensi rendah akan melibatkan benda yang berat. Maka energinya akan sama. Oke? Kesimpulannya, kalau frekuensi rendah berarti massa atau bobotnya besar. Frekuensi menengah, bobotnya sedang. Lalu frekuensi tinggi, bobotnya pasti kecil. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi ketika saya menerapkan hubungan nilai ini ke tubuh manusia, maka saya bisa membagi tubuh manusia itu ke dalam 3 frekuensi utama. Pertama, frekuensi rendah atau warna merah, yaitu gerakan dan tindakan tubuh bagian luar yang bobotnya besar, seperti tangan, kaki, ya, gerakan badan, body gesture, ya, dia bobotnya besar. Nah, ini yang akan menjadi ukuran kesuksesan. Oke. Yang kedua, frekuensi menengah atau warna hijau, yaitu aktivitas jantung atau perasaan. Nah, ini bobotnya sedang. Ini akan menjadi ukuran kebahagiaan. Oke. Dan yang ketiga, yang frekuensi tinggi, ini warna biru, yaitu aktivitas otak atau pikiran yang bobotnya ringan. Ini akan menjadi ukuran kesadaran. Maka, kehidupan seorang manusia baru bisa dikatakan sempurna ketika ia telah mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan kesadaran. Begitu teman-teman. Spektrum adalah alat ukur universal yang bisa digunakan di segala bidang kehidupan.
Kita bisa coba bagi ya, pada setiap peristiwa atau benda dalam 3 tingkat frekuensi di atas. Maka kita akan mendapatkan contoh-contoh spektrum lain. Pada bidang kimia kita bisa menemukan asam, netral, dan basa. Pada bidang psikologi misalnya, kita bisa melihat ada tipe extrovert, ambivert, maupun introvert. Pada sebuah tim sepak bola kita bisa melihat adanya penyerang, pemain gelandang, dan pemain bertahan. Atau hardware, user, dan software pada komputer dan HP. Dan seterusnya. Teman-teman bisa melanjutkan sendiri ya untuk mengeksplorasi contoh-contoh lainnya. Jika frekuensi setiap benda atau peristiwa bervariasi dalam rentang spektrum, maka seharusnya kita tidak lagi memperdebatkan perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang mutlak benar salahnya. Karena kemungkinan besar yang terjadi adalah justru semuanya benar, hanya saja berbeda warna atau frekuensinya. Atau orang biasa bilang berbeda sudut pandangnya. Lalu kapan satu hal itu mutlak benar atau salahnya? Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa menggabungkan ketiga warna tadi, yaitu merah, hijau, dan biru. Maka teman-teman akan mendapatkan warna putih, yang artinya mutlak. Nah, di sini bisa dikatakan mutlak benar atau baik. Sebaliknya, jika tidak ada warna sama sekali alias hitam, maka bisa diartikan sebagai mutlak, salah atau buruk. Oke, jadi dengan melihat melalui spektrum, perbedaan pendapat itu jangan lagi dipandang secara benar salah atau hitam putih saja, namun seharusnya bisa berwarna-warni dan menarik. Harapan saya dengan mindset ini, itu akan bisa mengikis kesalahpahaman, mengikis konflik dan permusuhan, dan justru bisa membuka berbagai kemungkinan untuk kita itu berkolaborasi dan bekerja sama dalam perdamaian. Teman-teman, kita tahu bahwa sel tubuh kita itu diatur oleh DNA. Dengan DNA, tubuh manusia bisa secara otomatis melakukan pertumbuhan sekaligus perbaikan pada bagian tubuh yang mengalami kerusakan tanpa harus kita perintah secara sadar. Setuju ya? Hal ini dikarenakan DNA mengikuti sistem alam semesta atau kosmos. Namun di luar tubuh, dalam aktivitas manusia secara sadar, manusia memerlukan banyak trial and error. Kemudian melakukan akumulasi pengetahuan dalam waktu yang lama untuk bisa menciptakan teknologi dan peradaban yang selaras dengan kosmos. Itu pun belum tentu bisa dilakukan secara sadar sepenuhnya atau benar-benar memahami proses yang terjadi. Nah, saya membayangkan bahwa dengan menggunakan spektrum, kita jadi bisa mengenali kerusakan, kesalahan, atau ketidakseimbangan dalam sebuah peradaban atau teknologi hasil karya dari satu generasi manusia. Bagaimana caranya? Dikonstruksi. Pertama, kita pecah dulu tatanan yang sudah mapan, namun mungkin belum selaras dengan kosmos. Kemudian pecahan-pecahan itu tadi kita rangkai kembali berdasarkan frekuensi spektrumnya. Nah, langkah serupa juga bisa kita terapkan ketika kita menciptakan benda atau teknologi dan budaya baru. Oke, sekian dulu ya video tentang kosmos dan spektrum. Semoga melalui video ini teman-teman bisa melihat dunia dengan lebih jelas dan menarik, dengan wawasan dan pola pikir yang lebih terbuka, sehingga akan memudahkan dan memperluas eksplorasi teman-teman, baik pada hal yang baru maupun pada hal yang lama, tapi mungkin dirasa belum seimbang. Sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya. Salam sukses dan bahagia.